Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Yoga Adrian, salah satu dosen di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Solo. Sebagai salah satu dosen, saya memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, publikasi karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada hari ini, izinkan saya untuk memaparkan salah satu tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya diamanahkan untuk mengambil mata kuliah pada semester genap dan semester ganjil. Pada semester ganjil, saya diamanahkan untuk mengambil mata kuliah kajian otonomi daerah sebanyak 2 SKS, keuangan daerah sebanyak 3 SKS, manajemen sumber daya manusia sebanyak 3 SKS, pengantar ilmu politik sebanyak 3 SKS. Pada semester genap, saya diamankan untuk mengampu mata kuliah pelayanan publik dan kebijakan publik sebanyak 2 SKS, perbandingan sistem pemerintahan sebanyak 2 SKS, e-government sebanyak 2 SKS, civil society sebanyak 2 SKS, dan dasar-dasar logika sebanyak 3 SKS. Dan dasar-dasar logika sebanyak 2 SKS. Ada pun mata kuliah yang saya akan paparkan pada video ini adalah mata kuliah e-government. Mata kuliah e-government merupakan mata kuliah wajib dan unggulan yang berada pada semester 4 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah e-government terdiri dari beberapa topik materi yang akan dipelajari. Di antaranya e-government sebagai konsep implementasi dan perkembangan di Indonesia, model tahapan pengembangan e-government, peluang dan tantangan pengembangan e-government dan good governance, kemudian elemen sukses dalam pengembangan e-government, faktor-faktor sukses implementasi e-government, partisipasi publik, strategi dan inovasi, participation, open government dan open data, prinsip open government, implementasi open government di Indonesia, best practice penerapan e-government di dunia, best practice penerapan e-government, smart government, tren e-government masa depan, dan tren e-government di masa depan. Mata kuliah e-government terdiri dari 16 pertemuan. Pada pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian tengah semester. Untuk teknik pengajaran, selama proses perkuliahan saya menggunakan pendekatan DIA, yakni Delivery Interaction and Assessment. Metode pembelajaran dalam mata kuliah e-government yakni collaborative learning klasikal, ceramah, penugasan mandiri, merangkum dan menyimpulkan, mereview jurnal, diskusi kelompok, dan metode mindmap. Kemudian teknik yang digunakan yakni ceramah dan diskusi. Indikator penilaian dalam mata kuliah e-government yakni ketetapan, membuat rangkuman dan kesimpulan sesuai dengan kriteria serta batas waktu yang sudah ditetapkan, kedisiplinan dan ketetapan waktu menyelesaikan tugas, kemampuan mengembangkan gagasan dalam media presentasi, dan kemampuan presentasi, argumentasi teoretik, dan kerjasama. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah e-government. Semoga dapat memberikan manfaat kepada saya sebagai dosen dan juga kepada mahasiswa. Untuk melihat proses perkuliahan lebih lengkapnya dapat dilihat pada video berikutnya. Marilah berdoa dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Selamat datang untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Pada hari ini kita
akan mempelajari terkait mata kuliah e-government. Nah, topik materinya adalah peluang dan tantangan penerapan e-government. Nah, perlu kita ketahui di dalam penerapan e-government perlu kita ketahui terlebih dahulu terkait latar belakang urgensi tentang bagaimana pentingnya e-government itu sendiri. Nah, yang perlu kita pahami adalah e-government sendiri bahwasanya dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0 seperti hari ini, mau tidak mau pemerintah mengadopsi terkait teknologi informasi dan komunikasi untuk ke sektor pemerintahan. Goal akhirnya adalah apa? Agar pemerintah itu dapat menjadi pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan efektif. Pelayanan cepat, efisien, dan efektif. Seperti yang kita ketahui, berjalannya waktu selalu sudah tentu terjadi adanya perubahan. Kebutuhan masyarakat kompleks, kepentingan masyarakat semakin beragam dan lain sebagainya. Maka dari itu pemerintah harus cepat merespon pada kebutuhan dari masyarakat. Maka dari itu dengan adanya kemajuan di dalam teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah hanya mengadopsi di dalam sektor pemerintahan untuk tentang bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan efektif agar pelayanan apapun yang diberikan oleh pemerintah itu agar diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kegiatan pemerintah yang pada wilayahnya meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, merespon dari kebutuhan masyarakat dengan adanya penerapan e-government sendiri, kita sebagai masyarakat kita dapat melihat terkait penyelenggaraan dari pemerintah dalam artian akuntabilitas dan transparansi. Apa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah? Kemudian bagaimana tentang pengelolaan pemerintahan dan sebagainya. Maka dari itu dengan penerapan e-government kita bisa berhubungan langsung dengan pemerintah. Tidak ada gap lagi, tidak ada gap lagi antara masyarakat dan pemerintah yang dahulunya antara publik dengan pemerintah itu gapnya jauh. Sekarang kita bisa berinteraksi menggunakan apa? Oleh apa? E-government. Aspirasi terkait publik, dukungan publik apa bisa kita sampaikan melalui portal-portal yang disediakan atau media-media yang disediakan oleh pemerintah. Sekarang di negara kita ini belum semua pemerintah daerah berjalan ke tahapan penerapan e-government. Padahal waktu dari penerapan e-government itu yang dibutuhkan adalah kita, publik. Karena apa? Kepentingan publik itu cepat direspon oleh pemerintah karena adanya beberapa terjadi transaksi informasi. Kita paham juga tentang e-government itu sendiri. E-government itu sendiri dapat kita lihat sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Ada teknologi informasi kemudian digunakan di dalam sektor pemerintahan. Tujuannya adalah efektivitas, efisiensi, dan transparansi dan akuntabilitas. Empat elemen ini ketika kita menggunakan e-government. Kalau kita membicarakan efisiensi itu letaknya antara input dan proses. Efektivitas letaknya antara proses dan output. Kalau kita membicarakan efisiensi, berarti di dalamnya ada biaya, waktu, tenaga. Itu efisiensi. Kalau efektivitas berbicara bagaimana langkah-langkah strategi dan lain sebagainya, itu efektivitas. Pada bagaimana implementasi government di negara kita, bahwasanya itu implementasi government itu ada beragam. Ada beragam yang dikategorikan ada empat. Yang pertama ada D2C. D2C itu government to citizen. Government to citizen. Yang kedua ada D2B, government to business. Yang ketiga ada G2G atau government to government. Government to government. Yang keempat ada G2I, government to government. Polanya seperti ini. Jika kita lihat di gambar ini, D2C, D2B, D2G, D2A ke citizen. Citizen itu berarti masyarakat. Citizen, government to citizen
interaksi antara pemerintah dan masyarakat diberikan biasanya untuk agar bagaimana memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, agar masyarakat itu mendapatkan informasi biasanya. Nah, contoh dari G2C Government to Citizen ini ada aplikasi yang namanya e-lapor. Kalian bisa buka di Australia e-lapor, elektronik lapor. Yang selanjutnya Government to Business, Government to Business G2B. Tadi Government to Citizen G2C. Jadi pemerintah kepada masyarakat, pemerintah kepada masyarakat. Sekarang hubungan pemerintah dengan bisnis swasta. D2B merupakan adalah aplikasi government yang tujuannya menyediakan informasi bagi dunia bisnis dan industri. Fokusnya ke dunia bisnis dan industri. Biasanya disebutkan bagaimana ketika ingin mengurus surat perizinan kalian mau usaha. Ya selanjutnya government biasanya sering kali dilakukan di berbagai pemerintah. Karena kenapa? Ketika suatu pemerintah punya visi yang besar, pasti sudah tentu kita berasa tidak mau melibatkan pemerintah lain untuk menunjukkan terlebih permasalahan masyarakat itu sangat kompleks. Government atau G2D merupakan aplikasi government yang tujuannya untuk saling bertukar informasi antara instansi pemerintah, antara instansi dan instansi lain atau lembaga satu dengan lembaga lain. Biasanya disediakan platform ini. Namun G2D dapat dibedakan menjadi dua, secara horizontal dan secara vertikal. Secara vertikal ini misalkan antara pusat dengan daerah dengan provinsi, daerah provinsi dengan daerah provinsi dengan pemerintah tingkat kabupaten atau kota. Itu sifatnya vertikal. Kalau di government yang sifatnya horizontal itu satu level mereka. Misalkan pemerintah Kabupaten Sorong dengan pemerintah Kabupaten Camat. Sebenarnya apa? Ada aplikasi pasti pengantar. Ini kan dianggapkan antara secara vertikal dari pemerintah kabupaten dianggapkan ke pusat disusun untuk menghindari tindak bertanya dan sebagainya. Sekarang beralih ke ibarat di sini. Untuk yang selanjutnya ada government di sini antara pemerintah dengan karyawan atau pegawainya dengan pemerintah dengan pegawainya. Modal aplikasi government yang tujuannya mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam lingkungan pemerintah untuk mengelola sumber daya manusia di dalam internal pemerintah itu harus dikelola. Harus ini apa? Simaya pernah dengar ini Simaya apa Simaya? Sistem administrasi perkantoran pemain. Sistem administrasi sekarang kalian bisa gunakan ini untuk memudahkan soal pengadministrasian dan sebagainya. Peluang yang akan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta ketika diterapkan government ada keuntungan untuk kita sebagai masyarakat atau sebagai publik, dan keuntungan buat pemerintah sendiri, dan keuntungan yang dirasakan oleh swasta atau private. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan pemerintah soal masyarakat dan informasi dan komunikasi. Mengenai soal terkait perkembangan teknologi komunikasi. Sekarang sudah jadi kita bisa akses di mana saja, kapan saja, menghindari diskriminasi pelayanan. Jadi ada informasi di situ. Tidak bisa misalnya kemarin di sini sebagai masyarakat yang ingin melakukan pelayanan melakukan misalnya pembuatan apa, free atau hari besok bayar dan sebagainya. Nah ini namanya diskriminasi. Tidak boleh seperti itu dalam pelayanan. Semua sama mendapatkan pelayanannya sama. Kemudian terlaksananya prinsip good governance terlaksana, kemudian menurunnya angka korupsi. Ini kita bisa makan semuanya ke sistem melalui sistem. Nah, sistem itu kita bisa mengawas praktek-praktek yang seperti ini. Kemudian meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar sektor seperti tadi government employ, government bisnis, government citizen, government. Kemudian biasanya tantangan ini juga di dalam penerapan government ada tantangan.
Yang pertama adalah penggunaan kemampuan, skill dalam sumber daya manusia. Ini tantangan di negara kita. Kalau kita mau menerapkan ini tantangan ini, pertanyaan adalah apakah sudah siap sumber daya manusia dari wilayah secara keseluruhan, wilayah administrasi keseluruhan, sumber daya manusia, aplikasi-aplikasi yang kalau literasi kita kami memastikan aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat itu menjadi terkendala. Yang kedua, poin yang kedua, budaya organisasi yang berbeda. Budaya itu menjadi penting dalam organisasi. Bagus atau tidaknya organisasi bisa dibuat soal budaya, kebiasaan dalam organisasi. Yang poin ketiga, untuk membangun infrastruktur terkait government sendiri mahal. Infrastruktur untuk menyediakan alat-alat itu tidak murah. Tapi mindset harus seperti ini. Tidak masalah kita keluar pos banyak di awal, tapi jangan panjang mudah ke masyarakat. Yang keempat, terbatasnya sarana dan teknologi informasi. Nah, ini tantangan tidak semua pemerintah daerah itu menerapkan ini. Gak perlu menerapkan di sini keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak bahkan di pemerintah tingkat daerah, kabupaten atau kota keterbatasan sarana prasarana infrastrukturnya. Kemudian yang keempat apa? Swasta dan masyarakat yang selanjutnya tuntutan dari masyarakat swasta maupun pemerintah semakin tinggi di situ. Masyarakat sekarang dengan masyarakat tahun 90-an berbeda kebutuhannya. Tentu kebutuhannya berbeda, kepentingannya berbeda. Semakin kompleks masyarakat kita kebutuhannya. Kurangnya komitmen atau dibikin menurut redaksi di segala ini untuk menjalankan itu. Politik will ini menjadi penting. Keseriusan dari seorang leader, seorang kepala daerah untuk bergeser atau transisi menuju government. Selanjutnya apa ya selanjutnya? Tuntutan akan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara ini sektoral dalam pelaksanaan program yang semakin tinggi. Koordinasi dan terjadi dalam koordinasi bagaimana sinkronan data dan sebagainya antara pihak swasta ataupun pemerintah. Yang terakhir adalah pengembangan informasi dan komunikasi semakin cepat. Ini tantangan. Kita sudah mempelajari tentang ini, misalkan perkembangan teknologi informasi ini bisa jadi 5 tahun ke depan itu sudah berbeda lagi. Padahal kita masih belum selesai dengan ini. Tapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat. Padahal kita masih merangkak apa yang mengatakan ini. Sehingga kita jadi sekolah yang menjadi tantangan. Ini menjadi menarik diskusi. Bapak kasih pertanyaan. Siapa yang ingin menjawab? Jelaskan tantangan apa yang dihadapi oleh Indonesia dalam penerapan e-government dan apakah sebagai publik sudah merasakan dengan adanya e-government? Siapa di sini? Dipersilakan, Alex. Dari saya sendiri, yang pertama yaitu kurangnya yang kita ketahui bahwa memang kita sudah memiliki gadget pada awal, umumnya kita sudah memiliki gadget, tapi kurangnya salah satu yang memang sangat kita alami atau kita rasakannya itu pertama data sebenarnya atau untuk mendapat akses ke internet itu sangat sekali. Jadi keduanya itu ada juga yang jaringan atau proyek kita pakai saat ini. Salah satu yang menjadi permasalahan besar adalah jaringan Indonesia sendiri kita belum dalam artian kita lihat sendiri ke sorong kita belum merasakan yang namanya ekonomi ini nyata atau kental di kalangan masyarakat ataupun kita sendiri dalam artian mungkin dari teman-teman sendiri untuk mengurus segala sesuatu
seperti tadi Bapak kasih contoh, harus mendatangi tempatnya itu atau harus pergi ke kantor-kantor tertentu. Nah, memang sampai saat ini masih melakukan hal yang sama karena mungkin penjelasan terkait dengan pemerintah di masyarakat itu belum ada. Terus kalau jadi pemerintah kurang untuk memberikan sosialisasi atau memberikan kunjungan ke tiap wilayah, ke tiap daerah untuk memberikan memberitahukan atau mempresentasikan adanya cara yang lebih gampang atau cara yang lebih simpel untuk mengakses ke institusi-institusi yang beragama yang mau kita tuju. Terima kasih guys, jawabannya sangat menarik. Kalau kita membicarakan terkait tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia, ada beberapa tantangan utama. Yang pertama yang paling ini adalah sarana dan prasarana. Sarana prasarana sendiri adalah hardware dan software. Hardware itu bersifat fisik, perangkat-perangkatnya, alat keras. Bisa bayangkan di Indonesia ada beberapa wilayah administrasi terkait di sektor pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah. Ini membutuhkan pos yang sangat tinggi untuk memenuhi itu. Tapi ketika misalkan dari seorang leadernya ada politik leader yang serius mau bertransisi ke ini dan betul-betul memikirkan kepentingan partai, barangkali ini menjadi penting lebih serius untuk menerapkan kebijakan di seluruh Indonesia. Yang kedua, sumber daya manusia menjadi penting. Sumber daya manusia pentingnya literasi di kita belum ada semua, bahkan di beberapa wilayah kita belum tahu apa aplikasi-aplikasi yang disediakan pemerintah barangkali sudah dibuat oleh pemerintah tapi jadi manfaat karena apa? Literasi. Tidak hanya pemerintahnya yang memaksimalkan, tapi kita sebagai publik juga penting literasi digital. Kemudian jaringan ini perlu disupport, infrastruktur jaringan. Nah ini menjadi penting infrastruktur jaringan perlu support. Karena apa? Hardware software sudah ada, SDM sudah mumpuni, literasinya sudah bagus, tapi kita tidak ada jaringan, infrastruktur jaringan yang mumpuni, tidak disempurnakan. Hingga kita terkadang sih. Seperti kita ketahui wilayah Nusantara kita ini sangat luas sekali. Ada pulau besar, pulau kecil, bahkan terkait jaringan belum merata. Kemudian, apakah sebagai publik sudah merasakan dari adanya? Kalau kita melihat ke pasar pada tempat tinggal kita di wilayah ada Kabupaten Sorong, Kota Sorong, kalau provinsi Papua Barat, masih PR masih banyak sekali. Sehingga kita tidak merasakan kehadiran pemerintah melalui aplikasi atau platform yang disediakan. Nah ini ditanam oleh Kabupaten Sorong untuk segala urusan awalnya menggunakan kembali kepada sistem. Government fungsi ini sebenarnya kita tidak ada lagi dengan pemerintah. Kita masih memberikan masukan dan kita juga sebagai publik juga tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Sedang membangun jalan ini, sedang melakukan terkait peningkatan kesejahteraan melalui pendidikan. Kan kita senang ada trust kepada pemerintah, ada trust kepada pemerintah. Kemudian di sini ada yang ditanyakan. Pak, saya sedikit menambahkan aja terkait dengan sistem yang sudah berlaku. Kemarin kita juga sempat turun ke lapangan, terus ada beberapa dinas yang kita kunjungi. Mereka sudah menjelaskan terkait ada beberapa aplikasi mereka sudah mereka buat itu mempermudah masyarakat Kota Sorong sendiri. Namun sampai saat ini masyarakat Kota Sorong sendiri pun belum tahu atau belum menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin itulah salah satu kemajuannya sosialisasi dari pemerintah kota kabupaten ini sendiri. Seringkali kita juga permasalahan seperti dalam penerapan informasinya sudah ada, sudah disiapkan, sudah bagus. Punya pemerintah kalau akhirnya adalah ingin memberikan pelayanan yang khusus atau pelayanan yang tidak bisa untuk masyarakat, tapi apa? Karena kurangnya literasi kita di masyarakat, sosialisasi terkait adanya juga perlu. Nah ini di sektor pemerintah ada yang ditanyakan? Dipersilakan. Tentang Liga Gunung sendiri pada pemerintah khususnya di wilayah Papua Barat pada di Kabupaten Sorong apa? Terima kasih untuk pertanyaan. Terkait penerapan kegiatan di Kabupaten Sorong,
khususnya seperti yang kita ketahui belum sebelumnya diterapkan di government. Seringkali kita jumpai kalau kita cek kita jumpai kita masuk hanya ada rumah-rumahnya saja, hanya ada rumah-rumahnya saja di websitenya. Betul sudah disediakan agar terjadi interaksi antara mereka dengan masyarakat, tapi sifatnya masih rumah-rumahnya saja. Ketika kita akses pasti tidak ada full pay. Seharusnya yang namanya government citizen itu harus ada interaksi dua arah. Tidak bisa kita sebagai masyarakat itu hanya kita follow up aspirasi masyarakat atau orang di masyarakat, sudah kita apply, sudah ada rumahnya, websitenya di parpol sediakan, tapi tidak ada respon balik. Nah ini menjadi permasalahan. Nah terlebih di Kapolres ini banyak selain infrastruktur, pertama koleksi ini bersih dari soal leadernya untuk penerapan government di seluruh wilayah pemerintahannya. Yang kedua sarana dan prasarana. Ini membutuhkan proses yang sangat sekali. Bagaimana di masyarakat wilayah masyarakat Kabupaten Solo kita harus sadar terkait adanya ini. Karena maju atau tidaknya suatu daerah bisa diterima semua atau tidak. Karena apa? Di sini ada interaksi atau komunikasi dengan masyarakat. Kita bisa informasikan kebutuhan masyarakat soal apa, dan sebagainya. Barangkali informasi aspirasi yang dari masyarakat itu bisa menjadi bahan untuk masukan pengambilan di kebijakan. Kemudian ditanyakan, dipersilakan. Tentang Liga Bermain sendiri pada pemerintah khususnya di wilayah Papua Barat pada wilayah Kabupaten Solo apa? Terima kasih untuk pertanyaan. Terkait penerapan udara di Kabupaten Solo, khususnya seperti yang kita ketahui belum sebelumnya diterapkan di government. Seringkali kita jumpai kalau kita cek kita jumpai kita masuk hanya ada rumah-rumahnya saja, saja di websitenya. Betul sudah disediakan agar terjadi interaksi antara mereka dengan masyarakat, tapi sifatnya masih rumah-rumahnya saja. Ketika kita akses pasti tidak ada full pay. Seharusnya yang namanya government citizen itu harus ada interaksi dua arah. Tidak bisa kita sebagai masyarakat itu hanya kita follow up aspirasi masyarakat atau orang di masyarakat, sudah kita apply, sudah ada rumahnya, websitenya di parpol sediakan, tapi tidak ada respon balik. Nah ini menjadi permasalahan. Terlebih di Kapolres ini banyak selain infrastruktur. Pertama koleksi ini bersih dari soal leadernya untuk penerapan government di seluruh wilayah pemerintahannya. Yang kedua sarana dan prasarana. Ini membutuhkan proses yang sangat sekali. Kalau kita ingin merombak hal pembahasan dan sebagainya, kita harus berani melakukan terobosan terbaru. Terlebih di sektor pemerintahan, inovasi itu menjadi penting. Nah ini menjadi menarik ketika kita sebagai pabrik di masyarakat wilayah masyarakat Kabupaten Solo, kita harus sadar terkait adanya ini. Karena maju atau tidaknya suatu daerah bisa diterima semua atau tidak. Karena apa? Di sini ada interaksi atau komunikasi dengan masyarakat. Kita bisa informasikan kebutuhan masyarakat soal apa, dan sebagainya. Barangkali informasi aspirasi yang dari masyarakat itu bisa menjadi bahan untuk masukan pengambilan di kebijakan. Terima kasih atas partisipasinya pada pertemuan pada hari ini.